Subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakin subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Bersiaplah, berlaku 1 bulan lagi di tahun 2024. Berkat presiden baru, ada program pembuatan SIM gratis. Segera siapkan syarat berikut ini. SIM sangat penting dalam berkendara, baik bermotor maupun bermobil, mengingat pengawalan lalu lintas sangat ketat saat ini. Nah, dengan memiliki SIM artinya pengendara dipercaya dapat berkendara dengan baik dan dapat mematuhi rambu lalu lintas. Baru-baru ini Muhammad Putih Renaldi mengatakan program SIM C gratis adalah salah satu program penguat UMKM di era Pak Prabowo. Untuk mendapatkan surat izin pengemudi gratis harus lulus uji emisi dan praktik. Pemerintah akan memberikan SIM gratis pada UMKM dengan kategori penjual sayur keliling. Jadi jika Anda punya saudara penjual sayur menggunakan motor dan tidak memiliki SIM, bisa langsung mendaftar dan membuat SIM gratis di bulan November ini hingga 11 Desember 2024. Pedagang sayur keliling yang lulus dapat meningkatkan mobilitas saat berjualan, serta menjadi pelopor keselamatan lalu lintas di jalan raya, guys. Nah, jika Anda membutuhkan SIM, jangan sampai ketinggalan informasi ini, guys. Silahkan disebarluaskan agar orang-orang yang membutuhkan bisa mendapatkan SIM gratis ini. Tentang biaya pengurusan administrasi kependudukan atau bikin KTP atau KK, ada nggak biayanya bang katanya. Jadi jangan tanya saya, kita tanya undang-undangnya. Nah, di dalam pasal 95B ya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, nah disebutkan nih, setiap pejabat dan petugas pada desa atau kelurahan, kecamatan, atau UPT, instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan, ya kan, dan atau memfasilitasi dan atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Jadi jelas rekan-rekan bahwa menurut undang-undang ini tidak ada biaya. Kalau ada yang mungut berarti bisa dipidana, baik petugasnya maupun calonnya. Nah, ancamannya berat, 6 tahun penjara atau denda paling banyak 75 juta. Ini bukan kata Bang Beni, kata undang-undang. Pada video kali ini saya coba tanggapi pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian mengenai apakah dalam hal pengurusan kartu keluarga atau KTP dimintai biaya apa tidak. Nah, ini menarik teman-teman, jadi saya coba tanggapi lewat video singkat kali ini. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, terkait ketentuan yang mengatur tentang administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, di situ telah dijelaskan di pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, di situ dikatakan, biasa bacakan kepada teman-teman sekalian.
Di situ dikatakan bahwa bupati atau wali kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf E secara terus-menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk. Nah, lalu kemudian diperjelas lagi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan di pasal 79A. Di situ dikatakan, biasa saya bacakan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Nah, lalu kemudian di pasal berikut yaitu di pasal 95B, di situ dikatakan setiap pejabat dan petugas pada desa, kelurahan, kecamatan, UPT, instansi pelaksana, dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Jadi jelas dikatakan di dalam pasal tersebut teman-teman bahwa dalam hal pengurusan administrasi kependudukan baik itu kartu keluarga maupun KTP tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Jadi kalau ada yang memungut biaya dalam bentuk apapun, maka itu dapat disebut sebagai pungli. Nah, maka dapat dipidana maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Jadi itulah yang menjadi jawabannya teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam hal pengurusan administrasi kependudukan, baik itu kartu keluarga maupun KTP, tidak dipungut biaya dan atau tidak ada biaya, itu gratis ya, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan seperti yang saya bacakan barusan. Akan tetapi sebagai catatan bagi teman-teman yang ingin mengurus kartu keluarga atau administrasi kependudukan, kalau bisa urus sendiri, jangan melalui calo. Karena lewat calo lah banyak terjadi pungutan-pungutan biaya. Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila ada yang masih kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.